Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang aspek biologis dan adaptasi tumbuhan laut. Di sini saya sebagai moderator dan ada juga pemateri yang pertama yaitu Andriansah dan pemateri kedua Sri Mulyani dan pemateri ketiga yaitu Dita Putri Anggrayani. Langsung saja kita akan membahas tentang yang pertama yaitu adaptasi makroalga dan gambaran struktur rumput laut yang akan dipaparkan oleh Andriansah. Kepada Andriansah saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Anis yang telah menyampaikan prolognya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk menampilkan substansi materi yang telah saya pahami. Ada beberapa indikator yang telah saya pahami bersama rekan-rekan kelompok ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang adaptasi makroalga. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Itu yang pertama ada apa itu makroalga tersebut gitu. Yang kedua, tumbuhan tidak berdaun itu seperti apa. Nah, yang ketiga, kandungan pigmen alga itu seperti apa dan apa gambaran umum makroalga tersebut. Terus perspektif alga itu seperti apa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengulas satu persatu agar mungkin kita di sini mencoba untuk belajar memahami itu dari by step tentang materi tersebut. Nah, yang pertama ada makroalga. Itu seperti apa? Sebentar. Nah, makroalga adalah kelompok tumbuhan yang tidak mempunyai akar yang pertama, yang kedua tidak mempunyai batang, yang ketiga tidak mempunyai bunga, dan sejatinya daun sejatinya itu dengan artian bahwa kelompok tumbuhan yang hanya mempunyai semacam daun, bunga, dan akar itu sebagai dari morfologi tumbuhnya gitu. Itu tentang makroalga. Nah, yang kedua tentang tumbuhan tidak berdaun itu seperti apa. Sepertinya di sini saya paparkan itu ada batang serta berakar mempunyai daun, batang, dan akar disebut talus gitu. Jadi antara daun, batang, dan akar itu disebut talus. Nah, yang poin ketiga ada kandungan pigmen alga. Nah, kandungan pigmen alga itu berdasarkan kandungan pigmen alganya, itu alga laut terdiri atas jenis-jenis yang termasuk divisi Rhoidivita atau alga merah, Pelovita alga coklat, dan Chlorophyta itu alga hijau. Nanti saya akan bahas di gambar selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada makroalga. Itu seperti apa umumnya? Yaitu tumbuhan melekat pada substrat yang keras, gitu. Terus alga laut terbesar di daerah interdal dan subtidal. Terus yang terakhir ada alga laut sangat mudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat struktur lumput laut itu ada yang dinamakan dengan taulus dan ada yang dinamakan dengan holdifast yang artinya menempel pada substrat gitu. Nih, ini gambarnya ya. Kita lihat bersama-sama. Itu mungkin. Nah, yang terakhir di sini ada yang dinamakan dengan tadi yang sempat diulas, ada warna merah, warna hijau, warna coklat gitu kan. Nah, itu seperti apa? Nah, di sini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang Rhoidivita, yaitu rumput laut yang berwarna merah. Nah, ini didominasi oleh pigmen merah dan memiliki tali atau kerangka tubuh yang bentuk bulat, atau bahkan gepeng dan permukaan licin. Nah, percabangan berlawanan atau bersilang
berseling-seling, maaf, dan teratur pada deretan duri atau ruas. Contohnya lemma atau spinum. Nah, yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan koropita, yaitu rumput laut hijau. Merupakan ganggang yang mengandung pigmen klorofil A dan B. Nah, santrofil dan juga karton, rumput laut hijau itu memiliki dinding sel yang cenderung berlendir gitu kan. Contohnya seperti Glaciria sp. Itu mungkin tentang rumput laut hijau. Yang terakhir ada rumput laut coklat atau pelopita. Nah, ini didominasi oleh pigmen santrofil atau juga memiliki pigmen lainnya seperti klorofil dan karoten, yaitu adalah rumput laut coklat memiliki bentuk serupa helaian, benang, dan lembaran. Contohnya seperti Sargums sp. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang adaptasi makroalga. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, yaitu Andriansah. Yang selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibahas oleh Sri. Kepada Sri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi selanjutnya yaitu klasifikasi alga. Penyusunan klasifikasi makroalga didasarkan pada kandungan warna yang paling mencolok, sehingga dapat menutupi warna lain yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan warna kandungan tersebut, maka alga laut dapat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ada klorofita atau alga hijau, phaeophyta atau alga coklat, dan rhodophyta atau alga merah. Pada umumnya, pembagian golongan dalam alga ditentukan oleh warna dan pigmen bentuk percabangan, sistem perakaran, sistem pembentukan talus, kandungan klorofil yang ada di dalam sel, dinding sel, kandungan protein, kandungan unsur dalam dinding maupun inti sel, dan jumlah serta bentuk flagel atau selianya. Nah, di sini pembagi alga secara umum atau secara singkatnya. Yang pertama, alga hijau atau klorofita. Contohnya, chlorella atau warna kuning kemerah, xanthophyll atau berwarna kuning. Hasil fotosintesis berupa pati atau amilum yang merupakan karbohidrat yang terdiri atas sejumlah besar unit glukosa yang bergabung dalam ikatan glikosidik. Memiliki dinding sel dari selulosa dan penyebaran jumlah spesiesnya menyebar di laut dan di perairan, umumnya dengan jumlah spesies sekitar 1.200 jenis. Yang kedua ada alga coklat atau phaeophyta, contohnya Sargassum vulgar. Pigmen dominannya yaitu fucoxanthin dan pigmen tambahannya ada klorofil A dan klorofil B. Hasil fotosintesis berupa laminar atau polisakarida glukosa yang sering ditemukan pada alga coklat. Sama halnya dengan cadangan karbohidrat bagi fitoplankton atau diatom yang disebut dengan trisolaminarin. Memiliki dinding sel dari selulosa dan alginate. Penyebaran dan jumlah jenisnya sebanyak 99,7%. Alga ini ditemukan di laut dan diperkirakan jumlah spesiesnya adalah 2.000 jenis. Yang terakhir ada alga merah atau rhodophyta. Contohnya Glaciaria sp. Pigmen yang paling dominan yaitu picoerythrin yang menyebabkan warna merah pada alga tersebut. Yang pigmen tambahannya yaitu klorofil A dan klorofil B.
Hasil fotosintesis berupa poloridean, polisakarida, sama halnya dengan karbohidrat yang terdiri atas sejumlah besar unit glukosa yang bergabung dengan ikatan glikosidik. Namun, pada alga merah sebagai sumber energi yang sama seperti picolibid protein. Memiliki dinding sel dari selulosa, karaginan, dan agarose. Penyebaran dan jumlah spesiesnya sekitar 98% ditemukan di perairan laut dengan jumlah spesies sekitar 9.000 jenis. Yang selanjutnya akan dipaparkan yaitu tentang produktivitas alga. Makroalga termasuk salah satu sumber daya hayati laut yang tersebar melimpah di seluruh kepulauan Indonesia. Dari jenis morfologi makroalga tidak memperlihatkan adanya perbedaan antara akar, batang, daun, atau buah. Nah, semua itu disebut dengan talus. Produktivitas pada dasarnya ditentukan oleh faktor-faktor tertentu, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas alga diantaranya adalah titik tumbuh yang menentukan penambahan sel-sel baru pada talus. Nah, hal ini ditentukan oleh letak titik tumbuh pada organisme tersebut. Di sini saya mengambil contoh pada genus Euthema yang pola produktivitas bersifat multiaksimal, di mana percabangan memiliki titik tumbuh sendiri-sendiri. Euthema ini memiliki produktivitas yang lebih tinggi yang dapat dilihat dari biomassa kering talusnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua yaitu Sri. Selanjutnya kita ke pemateri ketiga yaitu Dita. Dita, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut saja ya ke materi berikutnya, yaitu kondisi lingkungan. Kondisi pantai sepanjang dalam, yaitu cuaca cerah dengan suhu udara 27,6 derajat Celcius dan suhu air 27,2 derajat Celcius. Dan pH airnya sebesar 8 dan salinitas sebesar 35%. Kemudian, kandungan pH cenderung basa dan salinitas cukup tinggi. Karena cuaca yang panas dapat menyebabkan penguapan yang tinggi atau evaporasi. Selanjutnya, pada sebaran makroalga banyak dijumpai di perairan pantai yang mempunyai paparan terumbu karang, di mana habitat makroalga pada umumnya terdapat di pantai, daerah interdal dan subtidal. Interdal dan subtidal sendiri, yakni daerah di antara garis pantai daerah rataan terumbu. Dan sebaran makroalga sangat berhubungan dengan tipe habitat dan dominasi makroalga. Selanjutnya, subberat didominasi oleh karang mati dan pasir, serta pada beberapa tempat yang bercampur dengan lumpur. Alga yang ditemukan yaitu PSP, Enteropa sp, kemudian Sargassum sp, dan Acanthophora sp. Selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu metode penelitian rumput laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi komposisi jenis makroalga, yaitu indeks keragaman, dan dominasi dan kelimpahan. Kemudian penelitian yang digunakan penulis ini yaitu metode deskriptif. Yang dimaksud dengan metode deskriptif yaitu bentuk pengumpulan data yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan suatu keadaan atau suatu masalah di mana data yang diambil dianalisis kebenarannya. Selanjutnya, sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel.
Seluruh anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel atau RSS biasanya digunakan jika populasi bersifat homogen. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri ketiga, yaitu Dita. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang aspek biologis dan adaptasi tumbuhan laut sudah selesai. Kita beranjak ke sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan, rekan-rekan bisa komentar pada via YouTube atau via grup WhatsApp, yaitu Biologi Kelautan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.